deseminasi budaya positif di sekolah dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban yang ada di Kudus 2. Untuk hari ini dari CGP-nya ada Bu Iman 5 SPD, Pak Ali Mustafa Sadat SPD, dan Pak Tiano SPD. Untuk hari ini Pak Tiano belum bisa mengikuti kegiatan ini dikarenakan masih kontrol. Mungkin insya Allah di lain hari bisa mengikuti kegiatan ini. Untuk acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala UPT SN Sekolah kepada beliau, Pak Marjono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Di akhir kita mendapatkan syafaatnya Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu, meskipun belum semuanya hadir. Kami yang hadir sudah saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul dalam acara atau kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Arti daripada diseminasi ini adalah merupakan artinya adalah penyebarluasan gagasan atau ide. Ya, mohon maaf untuk Pak Ari kalau salah. Saya sendiri istilah diseminasi itu baru mengenal ini. Seandainya apa itu tidak ada calon guru penggerak, mungkin saya sendiri tidak tahu. Itu yang artinya adalah sudah tadi penyebarluasan ide atau gagasan. Jadi kalau guru itu kalau sudah punya gagasan, punya ide, mohon untuk disebarluaskan minimal di kelasnya atau bisa luas di sekolahnya. Itu yang penting. Jadi di sini maka di situ tertulis ada hal-hal yang baik. Nah, itu namanya ide-ide atau gagasan yang baik. Di situ bagaimana untuk ditingkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kalau gagasan ide yang baik itu adalah otomatis harus dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan atau tidak lanjuti, baru bagaimana cara peningkatan. Ini adalah program atau guru penggerak. Atau kebetulan pada hari ini atau di sekolah sudah ada 3 yang sudah melaksanakan kegiatan atau proses, yaitu Pak Ari, Pak Tiano, dan Bu Him. Nah, ini yang belum, yang angkatan ini yang angkatan 10, yang angkatan 11, kalau tidak salah ini Bu Lilis. Saya harapkan untuk Kudus 2 yang belum ikut daftar guru penggerak, ya mohon untuk ikut daftar. Jangan takut. Kelihatannya kompeten ini guru penggerak itu memang jelas buat itu memang jelas buat saya kalau mendengar sambatnya Pak Ari ngesulok orang tolol. Seandainya ada operator yang lain ya mungkin operatornya saya cabut, soalnya kasihan kalau sambat masalah guru penggerak. Kegiatannya luar biasa. Kemarin juga apa itu dari Tuban, itu ya guru penggerak ya. Nah, lokakannya. Terus hari ini satu yang lokakannya itu satu. Hari Senin ini kegiatan lagi. Itu memang kalau dilaksanakan semua memang sudah kegiatannya luar biasa. Saya tahu itu luar biasa. Tapi saya harapkan meskipun demikian yang belum daftar ya segera mendaftar. Jangan takut, belum dicoba sudah takut misalnya gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Karena saya sendiri juga akan transfer ke Pak Jatim, biasanya tidak terlalu banyak untuk kata-kata ini ya. Saya akhiri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dimaafkan. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, meskipun ngantuk itu juga hal yang harus disyukuri. Kalau kita nggak ngantuk berarti kita nggak sehat ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SDN Negeri Sukolilo beserta Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih banyak kami ucapkan karena sudah menyempatkan waktunya untuk membantu proses kami dalam pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini kami CGP bukan menggurui panjenengan sedanten ya Bapak Ibu. Kita di sini juga masih proses belajar karena kata Pak Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu tidak ada putusnya. Pendidikan itu adalah sepanjang hayat. Karena kita masih punya usia, maka tidak ada salahnya kita kalau belajar dan belajar. Sebelumnya sebelum saya mempresentasikan apa yang saya dapatkan di CGP, marilah kita istirahat terlebih dahulu ya. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri semuanya agar semangat untuk siang hari ini, meskipun kita hanya sedikit personilnya, nggak apa-apa, disyukuri saja. Di mejanya saja, di situ saja, oke? Semuanya kalau saya bilang Namira, berarti pegang dirinya sendiri. Namira menari di atas menara, gitu ya? Namira menari di atas menara. Menari ya? Namira menari di atas menara. Untuk
Di sini saya sendiri khususnya senjata diskriminasi budaya positif dari JKP Angkatan 10 PT SDN Negeri Sukolilo Kabupaten Tuban, di mana pada hari ini kita akan memaparkan 6 hal. Monggo Pak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, posisi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semua juga tidak asing dengan hal-hal yang akan kami paparkan pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Sebelumnya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian pasti setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Unis G, disiplin itu apa, Bu? Disiplin di sini adalah tepat waktu. Oke. Di sini tidak ada yang salah, deh, karena kita saling belajar. Oke, disiplin itu tepat waktu. Nah, disiplin adalah tepat waktu. Jadi kita sebagai seorang guru adalah sebagai teladan atau contoh dari murid kita sendiri. Dan untuk itu sebelumnya kalau saya sendiri di Bapak Ibu, ya saya syukuri meskipun ruwet-ruwet nggak apa-apa. Tetap saya syukuri ikut CGP karena dengan ikut CGP saya tahu bahwa sebenarnya guru itu kita menghamba kepada murid kita, gitu. Kita hanya mengubah pola pikir anak ke jalan yang benar. Jangan kita hanya mengajar untuk menyelesaikan materi saja, seperti itu. Nah, dalam disiplin positif ini, baik kita laku di sekolah maupun di rumah. Langsung saja Pak Ari. Nah, makna disiplin itu kalau dari bahasa Latin itu belajar. Nah, kalau disiplin positif berarti kita belajar dalam hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa saja? Banyak sekali deh. Kita bisa mencontohkan kepada anak didik kita. Jangan hanya kalau kita ingin anak didik kita baik, maka kita introspeksi dulu kepada diri kita sendiri. Misalkan seperti yang diutarakan sama Bu Nis tadi, tepat waktu. Kita ingin anak kita tepat waktu, berarti kita harus berangkat ke sekolah sebelum jam 7. Sudah semua ya Bapak Ibu? Kalau belum kan bisa diperbaiki dan sudah harus dipertahankan. Oke, lanjut Pak Ari. Nah, kali ini nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai-nilai kebajikan, karena kita kurikulum merdeka, nilai kebajikan itu kita kerucutkan ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin panjenengan sedanten tanpa saya memaparkan satu persatu pasti sudah paham satu aspek-aspeknya. Nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Jangan lemes dong. Semangat. Jajannya kurang. Ini adanya seperti itu dimohon maaf ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, yang pembelajaran yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi ini kita akan belajar tentang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kebanyakan kalau anak kita salah, anak didik kita salah kan langsung kita jas dihukum kan ya. Misalkan kalau terlambat disuruh berdiri di depan teman-temannya atau disuruh bersih-bersih. Lanjut Pak. Nah, dalam teori motivasi ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi, dimana itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi eksternal juga. Dan yang terakhir dan yang paling harus kita pelajari yaitu dari diri sendiri, bahwa kita harus punya kesadaran dalam diri kita sendiri, dimana kita melaksanakan apapun itu tanpa adanya takut dihukum atau ingin dihargai, tapi itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Next Pak Ali. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata apa yang kita lakukan untuk menghukum anak itu adalah salah nih. Karena dengan menghukum, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan seperti ini, saya juga dulu sekolah, pasti tidak ada anak yang tidak salah, pasti pernah punya salah, dan itu masih teringat di memori saya. Gimana buatnya? Kalau kita dihukum dan itu masih teringat oleh memori kita pada saat hari ini. Jadi kalau anak didik kita salah, jangan langsung dihukum, oke? Cari jalan keluar selain menghukum. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan juga ternyata memberi reward, juga itu salah nih. Karena dengan kita memberikan reward atau memberikan hadiah misalkan yang benar semua kita melaksanakan apapun itu tanpa adanya takut dihukum atau ingin dihargai, tapi itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Next kali. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata apa yang kita lakukan untuk menghukum anak itu adalah salah nih. Karena dengan menghukum, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan seperti ini,
sekolah, pasti tidak ada anak yang tidak salah. Pasti pernah punya salah. Dan itu masih teringat di memori saya. Gini apa boleh? Kalau kita dihukum, dan itu masih teringat oleh memori kita pada saat hari ini. Jadi, tolonglah kalau anak didik kita salah, jangan langsung dihukum. Okay? Cari jalan keluar selain menghukum. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan juga ternyata memberi reward, juga itu salah nih. Karena dengan kita memberikan reward atau memberikan hadiah, misalkan yang benar semua ibu beri hadiah permen, misalkan seperti itu. Atau yang benar semua pulang duluan. Nah, itu memang pertamanya membuat anak termotivasi untuk selalu menjadi yang pertama. Tapi dari sini penghargaan juga membuat penghukum anak nih, karena membuat anak tertekan. Saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Sebelumnya, ya? Kita cocokkan monggo Pak Ari. Nah, hukuman yang pertama ternyata itu hukuman. Karena supaya anak jerah ya, kita kan langsung memberikan hukuman anak itu kan supaya anak jerah dan tidak mengulanginya lagi. Kalau konsekuensi itu adalah gantinya ya. Kalau hukuman itu lebih berat daripada konsekuensi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ari. Nah, ini adalah 3 harus saya jabarkan. Sudah banyak kata-kata, langsung next. Nah, untuk menggantikan hukuman dan konsekuensi itu adalah restitusi. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi itu ada 3 cara restitusi kepada anak, dan itu nanti pernah kita Bapak Ibu Panjenengan kan sudah pernah ya kepala ngampel dulu bahwa ada 5 posisi kontrol. Nah, itu juga cara merestitusi anak untuk menggantikan hukuman dan konsekuensi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Ari Mustafa Seten. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini harapan saya selaku pemateri atau apa ya, TGP ini, lihat di layar nomor 4. Apa itu? Jangan lupa bahagia. Sing gak jajan aja susah, sing bingung hari ini sedang susah ya jangan susah. Yang penting hari ini kita jangan lupa bahagia. Hari ini saya akan menjelaskan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Bima rekan saya tadi, yaitu berkaitan tentang budaya positif. Tapi hari ini materinya beda ya. Yang untuk saya coba next, yaitu tentang keyakinan kelas. Siap, tidak ada orang lagi Pak. Tapi dia juga dikasih pencerahan dan diajak mencari solusi dari apa yang disebutkan tadi itu. Ini mesti prakteknya tahu dong, kita sama-sama belum praktek. Ini adalah ilmu baru. Saya tidak mau berbeda dengan, maksudnya ini ilmu baru dari CGT, pengibaran kejenengan. Ayo kita terapkan bersama. Tapi saya yakin, saya pernah punya pengalaman yang sangat lucu. Dulu itu, ya tadi sering berdosa gitu, karena memaksa anak. Ada anak yang cewek itu berkelahi. Si A dan si B bukan, ternyata rebutan pacar. Terus bukannya apa? Harus nonton kamu 3 hari berdosa ya betul. Pemaksaan itu yang jadi dosa. Terus solusinya gimana Pak? Kita dudukkan dulu. Dan adem penyebabnya apa kok bisa berkelahi? Suruh cari solusi sendiri. Anak tersebut disuruh mencari solusi sendiri. Pak itu guru BK mengatakan, Pak jangan seperti itu karena mengajarkan anak. Ya, biarkan dia memaafkan temannya itu bersumber dari hati nurani. Ya betul nggak? Gak bisa kita memaksa orang. Siapa yang bisa memaksa kita? Coba, saya belum Pak Joko buka kopiahnya. Yang bisa membuka kopiahnya Pak Joko, siapa? Pak Joko begitu dengan saya. Pak Ari punya siapa? Saya sendiri yang mampu menyampaikan. Bukan Bapak Ibu guru, begitu juga anak kita. Kita hanya menuntut agar menjadi lebih baik sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Next, gimana? Alhamdulillah sudah selesai, tinggal praktek ya. Jam berapa Bima ini? Lebih cepat ya. Insya Allah Bima 30 menit, nanti saya juga 30 menit. Next Bima. Oke. Gini Bapak Ibu, saya itu pengen seperti Mbah Mudin. Mbah Mudin itu naik ngakoki, mesti dikit jawaban. Betul tak? Bulan mantrok buka. Jawaban. Oh, mesti mau tidak ikuti jawaban. Dan ini sama. Nanti kita diskusi di sini tentang praktek pembuatan keyakinan kelas. Saya sudah ini dengan berpikir terlalu dalam. Nanti pulang dari sini malah, Mas, dasarnya saya kakak tugas. Oke, nanti harapan saya ini satu meja satu saja ya. Didiskusikan dengan teman. Anggap saja dengan ini temannya sebelah satu sekolah. Diskusikan nanti. Oke, moga Bima bisa dibagikan. Nanti ini satu sama kakaknya saja. Oke, bisa satu meja dua ya, kita diskusikan. Bisa diamati dulu ya, daripada nanti saya ngoceh dengan ngantuk, bisa diamati langsung dari luar kelas. Oke, yang pertama itu langkah pertama tadi apa? Membuat peraturan. Dari peraturan diskusi dengan murid, anggap aja diskusi dengan murid. Terus yang
mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Nah, mesti kita muncul kalimat negatif dong. Jangan dari kita ajak berpikir keras. Tapi insya Allah bermanfaat tuh. Insya Allah nanti baik guru agama atau guru kelas ketika pulang atau kembali ke kelasnya kita terapkan bersama-sama. Yang ketiga adalah menjadikan, menyarikan peraturan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Yang nomor 4 ada tabel T dan Y, nanti seperti apa kita nanti di situ sudah ada. Terus memimpin diskusi pendalaman keyakinan kepala guru dan murid. Oke, next Bima. Oke ya, ini seperti print out yang sudah saya bagikan. Next, nah ini tidak memotong pembicaraan anak teman atau guru berarti nilainya adalah menghormati. Coba next Bima. Nah ini nomor 1 itu berarti keyakinannya adalah saling menghormati dan menghargai. Next Bima. Ini tabel T, coba dicek di lembarnya. Tabel T itu adalah penjabaran dari satu keyakinan. Contoh, kalau kita membuat keyakinan kelas saling menghormati, berarti apa saja yang terdapat dalam saling menghormati itu? Ini juga nanti kita tempelkan di kelas. Menghormati sekolah opo, anak-anak itu kadang banyak yang nggak tahu Bapak Ibu. Saling menghormati yang dimaksud di sini, kalau anak tersebut itu memiliki rasa hormat, berarti tampak seperti menghargai orang lain, berkata sopan, menyapa dan salaman kepada Bapak Ibu guru, itu adalah bentuk pangkat dari saling menghormati. Karena bocah itu tidak memiliki karakter menghormati, berarti dia senang menghina orang lain, berkata kasar, mengabaikan guru, berarti belum tertanam keyakinan kelas yaitu saling menghormati. Makanya kadang kita melihat ada anak mengabaikan guru, kita panggil, "Dek, kamu melanggar apa? Keyakinan kelas apa?" Yaitu tidak mendengarkan, berarti tidak menghormati guru. Next gimana? Nah ini tabel Y-nya. Tabel Y ini adalah hampir sama ya. Nah itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Ya. Terdengar seperti apa? Yuk saya bantu. Ini karena sudah memiliki empati ya, atau diterima dan memiliki. Ya. Yuk saya bantu. Kalau terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau berperilaku yang mewujudkan dari keyakinan adalah ramah, senang bekerja sama. Next gimana? Ini jarang kita punya ini di kelas. Kadang guru itu juga ngerti tugasnya, murid juga ngerti tugasnya. Kalau perlu kita rinci, biar guru itu tuh tahu, terus murid juga biar ngerti tugasnya apa dan tidak boleh seperti apa peraturan tadi itu. Next gimana? Oke, nanti pada garis diskusi ini mestinya coba saudara kita Tatiana ya. Yang pasti itu dulu saja. Coba next gimana? Next lagi. Penutup next. Oke, jadi itu yang kita pegang itu nanti bisa dicek ya, bisa ditulis diskusi dengan sebagainya ya, atau boleh dibawa pulang, atau nanti yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Acara selanjutnya adalah acara terakhir yaitu refleksi ya. Refleksi ini pertanyaannya nanti mudah, ada 3 pertanyaan. Hal yang bisa direfleksikan yang pertama adalah hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini, maksudnya Bapak Ibu melakukan apa. Terus yang kedua, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya setelah kita belajar ini, yang perlu ditingkatkan apa. Terus yang terakhir adalah hal apa yang saya pelajari hari ini. Nah kita hari ini sedang belajar atau dibagikan dikatakan dulu atau bingung menjawabnya. Oke, tak tunjukkan dulu tadi. Oke. Soal itu refleksi. Ini ya. Hal baik apa yang sudah saya lakukan? Okay. Di sini saya menambahkan saja, kita kan di sini sebagai orang tua bagi siswa ketika di sekolah. Jadi janganlah membuat anak itu takut kepada kita. Karena kita adalah orang tua di sekolah, jadilah kita orang tua yang bersenangi, bukan menjadi momok atau yang ditakuti oleh anak. Begitu. Baik penghukum itu juga sebaiknya dihilangkan. Sebaiknya kita menjadi teman atau sebagai pantau dengan baik, dan kita menjadi seorang manajer. Insya Allah anak yang kita inginkan akan terwujud. Di mana kita harus mengedepankan anak. Kita harus utamakan murid. Cukup ya. Mestinya materinya sampai terakhir ini, dan yang menyampaikan adalah Makian karena hadir ya, kita putar videonya saja ya. Oke, sebelum selesai saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau hadir di sini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu majelis semuanya. Langsung saja ya, kita tutup dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ikut TGP ini merasa berdosa. Kenapa kok merasa berdosa? Karena selama ini sejak saya ngajar 2012 sampai 2023 itu merasa berdosa. Karena apa? Pendidikan yang saya berikan kepada anak itu ternyata tidak sesuai dengan konsep yang dibawa oleh Ki Hajar Dewan Baru. Terus bagaimana Pak? Langkah pertama harus bertobat, segera Pak, bertobat. Jangan sampai kita ini merebut kemerdekaan murid. Seperti yang dikatakan kabar tadi, setiap hari anak ada masuk pukul pusat 100 kali. Itu hanya menyebabkan apa ya? Kebencian. Dan itu memotivasi yang dijelaskan Bima, yaitu eksternal. Nah, internal dia Pak. Nah, kita ajak kasih pendekatan, kita ajak komunikasi, beri mereka kesempatan untuk berbicara. Karena semua perbuatan manusia pasti ada sebabnya. Kenapa kabar itu di sini? Karena diundang. Kenapa anak itu kok nakal? Terlambat, pasti ada sebab. Nah, betul tidak? Oke. Hari ini tujuan kita belajar yaitu memahami materi keyakinan kelas. Saya yakin Dimas Bapak Ibu belum tertempel keyakinan kelas. Atau yang sudah? Sudah ya? Atau tidak mungkin karena kita belum tahu. Ya, coba. Hari ini semoga nanti pulang dari sini dengan sudah bisa menyusun konsep keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan wali murid dan kita laksanakan. Dan itulah nanti yang menjadikan motivasi internal anak agar tidak berbuat negatif. Oke. Yang kedua nanti apa? Yaitu setelah dari sini Bapak Ibu nanti mampu menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti hari ini saya berikan contoh caranya dia loh agar keyakinan kelas itu bisa terbentuk melalui diskusi kelas. Ini nanti bukan kita diskusikan dengan aku pribadi, tapi harus dengan murid sehingga nanti keyakinan kelas itu terbentuk. Ya, ojo terus akan guru langsung murid wajib titik-titik, murid harus titik-titik, itu berdosa. Itu berdosa karena Pak anak tidak diajak diskusi. Mestinya keyakinan atau nilai-nilai positif itu tadi itu berangkat dari dalam diri anak itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu maaf yang ketiga, mestinya ini adalah materi saudara kita Pak Yatno. Mohon maaf hari ini beliau sedang sakit dan harus take ke Surabaya. Untuk melengkapi materi hari ini, jadi nanti tetap kita cover yaitu tentang segitiga restitusi. Oke ya, oke. Next Bima, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Silakan next. Oke. Nanti pembelajaran yang saya lakukan hari ini atau materinya itu berupa kuis. Baik, seneng kuis deh. Tapi mohon maaf kuisnya tidak berhadiah. Nanti yang bisa jawab harus angkat tangan aja. Siap? Tidak boleh berbicara, tapi harus angkat tangan dulu. Oke, next Bima. Coba keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul Mas? Angkat tangan dulu dong. Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Monggo. Siapa yang bisa jawab? Bina, apa Bina? Ayo, Pak, kuisnya angkat. Ini kuis dulu angkat karena tidak berhadiah. Kalau berhadiah udah. Apa kabar? Salah, Bima. Salah. Yang lainnya? Salah atau benar? Coba kita coba berikan. Oke, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Itu salah. Kok bisa? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan? Next Bima. Ya ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah bersumber dari internal. Kesadaran dari internal. Kalau peraturan itu hanya sebatas motivasi eksternal. Nah, ya, silakan di next Bima. Oke, pertanyaan yang kedua, konsentrasi. Ya, konsentrasi ya. Siap. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Betul. Oke, coba di next Bima. Oke, betul. Memang betul. Nanti double. Karena ini ada yang nggak ada, nanti boleh double ya, boleh bebas. Jadi gini, keyakinan kelas itu memang berlandaskan dari kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Seperti yang dijelaskan Bima tadi. Ada profil pelajar Pancasila, ada keimanan, terus ada tanggung jawab, ada menghormati. Selanjutnya adalah kebebasan. Ini loh yang dibutuhkan anak-anak, kebebasan. Anak-anak itu pengen bebas. Bersamanya kita berdosa. Anak, ayo masuk, ayo nulis. Kenapa tidak nulis? Mesti gitu. Itu pasangan loh. Berdosa, maka kita harus segera bertobat. Terus gimana Pak? Beri kebebasan. Pengen mentelok, betul. Pengen juga, dan juga pengen nulis Pak, pengen nulis pakai oh ya. Tugas guru kan bimbing. Udah kalau sampai ambil jagung Mas, jagung kok cepat jebret orang ngobrol. Apa nih mesti di mes kan loh. Sama dengan anak. Bocah ini apa loh bukunya terus tambah surat tambah pintar tambah B. Tidak pintar sehingga harus kita pindah, kita kasih pupuk, kita kasih motivasiin, tenang kita ajak diskusi. Ininya apa? Itu. Terus kesenangan. Nah, anak-anak itu juga butuh kesenangan. Tidak hanya anak, guru juga butuh kesenangan. Bayangkan kalau kita ngajar terus gaji besar. Ini saya sebelum subuh kita sudah datang ke sekolah. Terus nggak usah pakai disiplin yang lain. Karena kita membutuhkan apa?
senangkan karena ada hobi, makanya kita bekerja itu sesuai dengan hobi yang kita senangi. Yang terakhir adalah penguasaan. Kita terkadang itu selalu mengambil alih kekuasaan anak. Kita nggak pernah memberi kesempatan kepada anak. Kadang-kadang kita beri kesempatan hanya yang pintar. Ayo anak-anak ke depan silakan mau presentasikan hasil. Karena dia biasa pintar, saya nggak iso, selawasnya nggak iso. Itu harus dirubah. Kita beri kesempatan seluruh warga sekolah untuk mempunyai kekuasaan. Diajari cara memimpin, diberi kesempatan untuk berpikir, mencari solusi, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Next, Bima. Oke, coba kita tetap lagi. Ayo, mau ke balik. Berarti ini senangnya lah. Oke, yang udah dulu. Bu siapa? Apa belum satu? Kesenangan. Oke, yang kedua, mau ke Brina. Cinta dan kasih sayang. Ayo, mau ke nomor 3. Kebebasan. Nomor 4. Apa nomor 4? Ayo, tadi nomor 4 apa? Penguasaan. Nomor 5 apa? Bertahan. Iya, sudah bertahan hidup. Next gimana? Kita buktikan benar. Oke, betul. Yes, betul ya. Semangat. Cinta dan kasih sayang. Terus kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Next gimana? Kesenangan itu kalau dong? Kebutuhan untuk merasa senang. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Kebebasannya adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaannya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Terus atau diakui ya. Nomor terakhir adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, nesu dulu semuanya toh. Ya, makan saya tak boleh. Rasa aman di sini aman nyaman meskipun ada panas sedikit. Next, mau gimana? Nah ini yang kita akan kabari. Kabari besok jangan sampai menghukum anak lagi. Karena di sini ada 3 proses untuk menangani anak yang bermasalah. Pastinya yang menjelaskan adalah saudara kita Pak Tiano. Karena hari ini tidak bisa hadir. Jadi nanti kita jelaskan sekilas saja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan melayani dia dengan teks gimana? Next, oke. Nah ini menstabilkan identitas ini maksudnya ya. Contohnya nih, ada anak yang berpengaruh, dulu tidak apa-apa mas, aku bilang sama dulu. Bapak kok malah diwarain ngono? Iya mak, biar kita tidak menghilangkan anak itu kan punya keunikan ya. Orang mau untuk saya benar kan? Jangan balik ya. Oh jadi sebenarnya ini sebenarnya teman-teman terlihat itu loh. Begitu juga anak makan di dalam kelas. Kenapa aku makan? Apa pak? Oh itu karena ada alasan. Disuruh juga karena ada alasannya. Mana gak kok aku balik, tapi makannya utuh yang sudah dijelas. Ngomong maksudnya. Bocah ini tidak ngomong, elong-elong masuk. Tenang, usap 10 kali itu berdosa. Berdosa. Oke, saya juga baru sadar kapan? Biasa saya ikut TGP ini sebelumnya asli dia bocah dapat pelan ya. Oke, selanjutnya aja itu validasi tindakan yang salah. Setelah kita komunikasi panjang lebar, mencari solusi dia, kenapa kamu makan lapar pak? Terus selanjutnya adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Alasannya apa? Kenapa dia bergerak? Aku bapak tuh dinyak pak. Langsung cek dulu, entah mana. Nah itu. Berarti yang salah yang anak yang mau nganu atau memukul atau yang dipukul. Berarti sama-sama salah. Dia memukul karena punya sebab dihina bapaknya, yang dipukul kena pukul karena dia menyebabkan menghina tadi itu. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Terus ditanya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Caranya balas kayak bapak abdinya ya udah nganu, ada cara lain. Biasa makan, ayo sering-sering nanya bapak itu dijak mangan, sama dengan istri kita sama. Ceruk hebat, ceruk kok kayak duit jak mangan lebih bapak ya, enak langsung menentuk matur suwun ya, pasti kalau ya benar ya. Begitu juga anak. Jangan sampai anak itu kita paksa. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita buat keyakinan yang seperti tadi, nilai apa yang kita percaya. Ketika anak itu berkelahi, berarti dia sudah melanggar apa? Penghormatan atau tidak menghargai temannya. Sehingga, ya pak, saya telah melanggar keyakinan kelas itu tentang saling menghormati. Siap, tidak ada orang lagi pak. Tapi dia juga dikasih pencerahan dan diajar mencari solusi dari apa yang disebabkan tadi itu. Ini lebih praktek atau belum ya, kita sama-sama belum praktek. Ini adalah ilmu baru. Saya tidak mau berbeda dengan, maksudnya ini ilmu baru dari TGP, pengibaran kejenengan. Ayo kita terapkan bersama. Tapi saya yakin, saya pernah punya pengalaman yang sangat lucu. Dulu itu, ya tadi sering berdosa itu karena memaksa anak. Ada anak yang cewek itu berkelahi. Si A dan si B bukan, ternyata rebutan pacar. Terus bukannya apa? Harus hukum kamu 3 hari berdosa ya hukum itu. Pemaksaan, itu yang menjadi dosa. Terus solusinya gimana pak? Kita dudukkan dulu dan adem penyebabnya apa kok bisa berkelahi? Suruh cari solusi sendiri. Anak tersebut disuruh mencari solusi sendiri. Pak itu guru BK mengingatkan saya, Pak jangan seperti itu karena menyadarkan anak.
dia memaafkan temannya itu bersebut